MMA, inilah mertua menantu Akur dong. Kita hari ini kedatangan duo Pilates. keren. Katanya nih kalau kata orang-orang ini senam lagi hits banget ya. Ya, senam Ini mahal olahraga lagi. lah ya, bilangnya bukan apa ya, senam atau buat kesehatan gitu. Tapi sebelum lanjut ke Pilatesnya, kita kenalan dulu sama guru-gurunya nih. Yang pertama ada Coach Gia. Wah, ini emang aslinya ngajar dari dulu, emang ngajar apa dulunya yang lain nih arahnya nih ternyata. Oke, kita akan mulai dari nama, setelah itu kenapa tertarik sama Pilates gitu ya. Terus kemudian buat Coach Steffi juga, kenapa sih kok bisa memilih Pilates bukan aerobik, misalnya ya, bukan nari nih, tango kayak gitu ya. Ya silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Perkenalkan, nama saya Gia. Biasa dipanggil Coach Gia. Oke, usia untuk saat ini 41. Iya. Pas ini, soalnya pendengar kita biasanya usianya sekitar segitu ya. Emak-emak sudah cukup mateng. Iya, sudah cukup mateng sampai 30 begitu ya. Jadi pas ini supaya kita semuanya teredukasi Pilates ini apa gitu. Untuk latar belakang saya, ibu rumah tangga biasa dengan 3 orang anak. Terus kenapa kok tiba-tiba tertarik dengan Pilates gitu ya? Nah, seperti ibu-ibu yang lain pada umumnya, sambil menunggu anak kan saya mengisi waktu dengan olahraga. Nah, salah satunya saya cobalah Pilates karena ada studio yang dibuka di dekat sekolah anak saya waktu itu. Cobalah ikut latihan beberapa kali, kok nyaman. Terus dari situ saya menemukan passionnya nih. Oh, ternyata Pilates itu nggak cuman hanya olahraga loh, tapi juga ada sisi rehabilitasinya, sehingga saya bisa bantu gitu untuk orang tua saya di rumah, untuk saudara-saudara keluarga saya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan khusus yang mereka butuhkan, misalkan ada nyeri sendi atau sakit otot apa, untuk lansia-lansia itu jadi malah olahraganya malah nyembuhin gitu ya? Jadi bukan hanya untuk olahraga kebugaran saja, tapi ada rehabilitasinya. Nah, di situ saya tertarik dengan ilmunya, akhirnya saya ngambil pendidikannya untuk jadi coach atau trainer gitu. Nah, sampai sekarang akhirnya terjunlah ngajar gitu. Wow, luar biasa. Nah, kalau yang satu, yang cantik itu kan? Perkenalkan dulu, saya namanya Steffi, tapi biasa dipanggil Vivi. Jadi Coach Vivi biasanya kita lebih enak panggilnya. Iya, biar gampang panggilnya. Saya basicnya adalah ibu rumah tangga. Iya, usia saya 41, sama seumuran. Dan kebetulan kita tadinya itu teman main, teman nongkrong. Bahkan kalau olahraga pun kita juga sama. Jangan dulunya olahraganya bareng juga. Bareng. Kita dari awal senam zumba, senam yoga, semuanya bareng. Semuanya senam. Tapi pada akhir tahun 2024 ini kan mulai Pilates itu udah mulai masuk ya, dan udah mulai viral. Di situ kita pertama awalnya itu sebagai as a member. Kenapa? Perbedaannya apa nih antara dulu kan saya adalah Zumba dan sebagainya ya? Yoga dulu, yoga. yoga. Jadi apa bedanya yoga sama Pilates? Ternyata kalau yoga itu lebih ke flexibility, sedangkan Pilates tuh dia mengandung rehabilitasi atau membentuk postural tubuh. Nah, dari situ jadi seperti itu. Jadi saya ikut dan ternyata enak ya di badan. Ternyata yang tadinya saya antara kanan dan kiri ini berbeda, pada saat latihan Pilates itu ada perubahan. Akhirnya ya sudah, saya mencoba untuk ikut latihannya sebagai as a coach. Itu. Oke. Katanya tuh dengar tuh ya, sekolah Pilates tuh mahal, terus senam Pilates tuh juga mahal ya, karena ini kan banyak emak-emak ya. Kalau emak-emak itu kan nggak selalu bisa lah, untuk mereka prioritasnya kan lebih banyak kepada anak, kepada pendidikan. Biasanya yang mahal-mahal itu terakhir gitu ya. Nah, ini gimana menurutmu? Apakah ini worth it? Terus kemudian memang mahal atau apa nih? Kenapa tetap dijalankan? Oke, untuk beberapa tahun yang lalu emang bener
Pilates ini dalam tanda kutip adalah permainan orang Kaya. kelas atas ya. Jadi nggak semua masyarakat bisa dengan leluasa mengakses untuk Iya. Pilates. Karena apa? Karena memang untuk mengambil sertifikasinya as a coach itu memang mahal. Apalagi dari untuk lembaga-lembaga tertentu mereka mematok harganya itu sekali sertifikasi bisa di atas 100 gitu. 100 juta. Betul. Betul. Syok, Iya. saya tahu mahal tapi saya nggak pernah nyangka Nggak sampai nyangka sebegitu. Iya. Aduh, Bisa. aduh. Tapi untuk berjalannya sesuai dengan permintaan untuk saat ini sudah mulai ada tuh akademi-akademi yang memberikan harga yang lebih affordable. Yang lebih oke ya. Jadi dipretelin gitu harganya, misalkan basic dulu sekian, nanti level 1, level 2. Jadi untuk coach itu lebih memudahkan akses untuk ngambil kelasnya karena kan seperti bisa dicicil gitu ya Kak ya. Jadi ngambil ini dulu. Nah itu salah satu yang kenapa bikin Pilates ini mahal, karena emang sertifikasi coachnya mahal. Kemudian Alatnya juga. betul, Alatnya. peralatannya kan ada yang dipakai saat ini reformer, chair, Cadillac, itu kan harga per unitnya mahal ya. Tapi untuk saat ini juga sesuai perkembangan permintaan sudah ada masuk peralatan-peralatan dari Cina, dari Jepang, itu yang harganya sudah lebih affordable. Terus berikutnya lagi yang menjadi kami tetap pengen itu karena pertama kita ngeliat manfaatnya ini Pilates ini karena manfaatnya sebegitu luar biasanya, kami tuh pengen membuat Pilates ini supaya bisa diakses untuk masyarakat lebih luas. Iya. Akhirnya kami berdua nih ngobrol nih gimana yuk kita bikin studio tapi dengan standar quality yang tetap oke, tetap maksimal, tapi harganya jangan terlalu Harganya mahal terjangkau. gitu. Iya, akhirnya kita bikinlah pola-pola kerjasama, misalkan menekan biaya dari sisi sewa studio, misalkan kita hire kerjasama dengan pemilik gedung gitu kan. Kita propose mereka gimana dengan kerjasama seperti ini. Nah akhirnya mereka juga approve gitu ya. Itu juga salah satu untuk menekan biayanya. Nah untuk saat ini di studio kami itu kita sudah biasa pasang harga di 99.000 per visit. Iya. Tapi satu kali Satu visit kali itu berapa visit. jam? Itu 50 menit. Tapi udah gempor sekali sih. Itu udah lumayan. Mahal juga loh ya buat yang saya aja maksudnya yang dengar pertama gitu langsung Iya. gitu ya. Tapi kalau dibanding dengan Yo, yang studio lain. lain, Kak, Studio lain iya, lebih mahal. Lebih mahal. Bisa per 500 visitnya kali visit. 250. Bisa 200 sampai 250.000. 500. Untuk studio-studio di MOI itu sekitar 500 per visit. Iya, di MOI. betul. Tetap sama 1 jam. Iya, Iya. sama. Apalagi kalau di studio kita ada paket ya Kak ya? Ada. paket untuk unlimited, itu bisa di Unlimited. harga 199.9. Unlimited 199. sukanya datang ya. Iya, Betul. Jadi selama 1 bulan selama 30 1 bulan hari. full. Cuma 1 juta. 999. Oke. Jadi 2 Kurang lebih 2 juta kurang 1.000. Juta lah. Iya. Tapi boleh berapa aja, boleh kapan Iya. aja. Mau berkali-kali ya boleh. Iya. Capek sih. Ada juga yang paket 3 kali visit. Jadi paket-paketnya itu kita sederhanakan. Sekali datang, nanti 3 kali, ada 4 sesi. Jadi sesuai kebutuhan membernya aja gitu. Sekarang kalau misalnya ya itu sekali lagi tadi ya kan tadi bilang ada rehabilitasinya, ada untuk membenahi tubuh ya. Tapi yang paling mendasar yang ini penting nih gitu ya istilahnya itu yang untuk apa? Postural. Sama gini. Kalau Pilates ini kan saya jelaskan sedikit ya. Boleh, asal boleh. mulanya. Oke. Jadi Pilates ini foundernya adalah Joseph Pilates. Beliau ini warga negara Jerman yang lahir pada tahun 1900-an ya, pada masa Perang Dunia waktu itu. Jadi udah lama ya. Udah lama. Iya. So, baru masuk sini tuh ya akhir-akhir ini baru mulai marak ya. Nah, Sebenarnya sudah lama, sebenarnya cuma sudah lama, Kak. Cuman karena itu mahal. Karena mahal jadi permainan di atas gitu, yang bawah suka agak Kayak susah inilah ya, akses. apa yang pedang-pedangan juga mahal ya. Anggar, iya. Terus juga mainannya kuda, Iya, mainannya kayak iya. gitu. Masa kita main kuda ya? Iya betul. High class lah ya. High class, High high class. Nah, terus si beliau ini Joseph Pilates ini latar belakangnya dia ini dari kecil tuh sakit-sakitan. Dari kecil sakit-sakitan
ada alergi juga, kalau mungkin orang sekarang bilangnya semacam rematik kali ya, tapi rematik dari kecil gitu. Jadi emang dia alerginya Kalau malah rematik ke berarti tulang ya? Tulang Iya. dan posturnya semua betul, beda jadi ya. bermasalah dengan pain. Jadi dengan tubuhnya itu kesakitan. sakit gitu ya. Nah, terus beliau ini mengembangkan teknik olahraga yang disebut dengan metode Pilates ini. Zaman dulu dari Joseph Pilates ini namanya belum Pilates, namanya masih kontrologi. Oh, pantesan kita nggak Iya, familiar ya. namanya masih kontrologi. Jadi fokusnya adalah re-study of movement. Jadi manusia ini ketika lahir sudah dibekali dengan postur dan cara bergerak yang bagus, yang sesuai dengan fitrahnya ketika manusia lahir itu. Tapi seiring perkembangannya, manusia punya bad habit. Iya, itulah yang merusak postur. Seperti halnya masyarakat modern saat ini kan, kita banyak pakai gadget, main handphone terus, duduk kerja juga pakai laptop. Anak-anak apalagi kalau sekarang kan main gamenya dari handphone. Iya, Baru betul. tiduran begini lah, Iya. kadang miring-miring. Posisi duduk juga. nggak ada Oh, yang itu nggak ngefek ya? lari. Ya, nah itu kelihatan banget kalau bad posture saat ini itu jadi anak-anak pun masih muda itu udah skoliosis, tulang punggung udah bengkok, terus yang kelihatan lagi itu forward gitu ya. Forward. Jadi kepalanya forward Ini head. ya. Gini Kak. Jadi begini agak maju. Gitu. Nah itu tipikal sekali anak yang menggunakan gadget, Gadget. kebanyakan gadget. Nah mungkin untuk saat ini belum berasa sakitnya. Oh. Yes, tapi nanti seiring berjalannya waktu, bad habit menimbulkan bad posture. Jadi ketika posturnya buruk, lama-lama ada pain di situ, sakit. Akhirnya minum painkiller, kayak gitu. Nah, untuk menghindari itu terapinya di mana? Di Pilates. Karena di Pilates kita mengajari tubuh kita untuk sesuai dengan fitrahnya dulu. Jadi bergerak itu caranya begini loh. Berdiri itu seperti ini Ini loh. lama-lama kebiasaan gitu. Ya, jadi nanti kita kembalikan lagi postur yang tadinya sudah error nih, balik lagi ke posisi semula. Sehingga ke depannya tidak perlu lagi kita kenal painkiller gitu. Jadi kalau misalnya nih udah parah nih ya, anggaplah ya udah tua kayak tadi ya, sudah rematik, terus kemudian sudah kan istilah sekarang nih banyak banget apa itu syaraf kejepit. Ya, HNP. Iya, itu frozen bisa ya? shoulder, Bisa. Ya, itu bisa ya semuanya ya. Iya, jadi salah satunya adalah Pilates ini untuk terapi yang sudah terlanjur ataupun untuk preventif. Jangan sampai ke situ. Kan HNP itu sakit sekali, Kak. Iya betul. Kalau yang sudah Bergeraknya itu susah. kena HNP atau saraf kejepit itu iya. luar biasa, itu sakit sekali. Kalau udah Tidur kambuh, gini nggak harus yang kayu ya? Keras, iya, Harus harus yang keras. nggak bisa di kasur. Nggak bisa. Harus Nah, di papan. itu, salah satu cara upaya kita untuk mencegah jangan sampai nih tubuh kita kayak gitu ya dengan Pilates. Pilates. Iya. Boleh sedikit diperagakan nggak ini ya? Misalnya nggak ya nih kalau di ya, sini ya? kalau berdiri yang benar atau jalan yang benar, maksudnya ya nggak usah yang itu ya. Cuma kita pengen ini kan buat ibu-ibu, buat semuanya pengen tahu. Biar tahu, aduh salah nih ternyata Iya postur gimana aku sih gitu. Bisa Kan kita dicek seringkali gitu nggak nggak segini, enggak lah kita udah bener nih ya gitu ya. Tapi yang benar itu gimana? Boleh siapa yang mau Boleh. peragakan? Kak Stevi ya. Iya. Aku coba coachingin, nanti Kak Stevi yang peragain. Boleh. Oke. Mari, silakan. Waduh, di sini masih bisa ya? Masih, Oh, masih ada bisa. Di mobile. yang mana? Iya. Oke. Di sini. Ada mobile, ada mobile. Hadap Oke, mantap. Ngadep ke Hadapnya ke sana. sana. Iya kamera. Oke. Jadi ketika berdiri yang benar, Iya. seringkali bad habit kita kalau kita berdiri itu kita nggak nyadar nih. Kadang agak miring. Oh iya. iya, Oke, iya. kadang begini. Bener nih. Atau ya Gini. gini gitu. Nah, Kayak ketika model. hal itu dilakukan terus-menerus, nanti akan mengakibatkan kelainan di tulang kita. Jadi yang tadinya tulang itu otot itu kan bisa memanjang, bisa juga memendek. Betul. Nah, ketika terus-terusan dengan posisi yang seperti ini, nanti ada bagian yang memanjang, ada yang bagian yang memendek. Oh, makanya kadang ketariknya sebelah sini Iya, doang gitu. Nah, ketika berlanjut, nanti akhirnya ada timbul rasa sakit tuh, nyeri, tidak nyaman. Jadi karena udah terbiasa begini terus, ketika kakak mencoba meluruskan, sakit. Nah, gitu. Jadi kalau kita berdiri, upayakan kita itu berdiri tegak. Jadi kakinya sejajar ke depan, terus pinggang kanan dan kiri itu harus lurus, bahu juga dibuka lebar. Open chest, kemudian bahunya diturunkan.
chest. Nah, betul. Nanti tulang punggung ini diluruskan, jadi seperti ada yang menarik dari atas gini. Jadi dipanjangkan tulang punggungnya. Dipanjang. Jadi dijauhkan antara telinga dan bahu. Telinga dan bahu. Oh. Ya, jadi emang benar-benar harus tegap. Tegak nih dan. Yes, like Miss Universe Hai gitu. Wah. Iya, betul. aslinya Tegaknya gini juga ya. nggak terlalu begini ataupun terlalu. Iya, jadi ketika tegak juga kita tidak arching gini ya Kak, juga tidak rounding. nggak ngejeblong gini. Nah kalau perempuan biasanya dia banyak kan arching nih, jadi pantatnya ke belakang, dadanya ke depan. Nah ini juga harus dikoreksi, jadi diluruskan dikit, set gitu. Nah ini kalau Iya, misalkan bagus. kita terlalu arching, ini juga lama-lama bakat HNP-nya keluar Kak, jadi sarafnya di sini terjepit. Ketika kita terlalu gitu ya, backbendnya terlalu ke depan gitu. Jadi untuk mencegah kita emang harus paham nih postur yang benar berdiri itu seperti ini, gitu. Hebat, hebat. Oh, cuma berdiri aja Oh, ya. berdiri, kita cuma berdiri aja ada teorinya. Kalau duduk masalahnya, kalau kalau duduk duduk, kalau salahnya, duduk. salahnya di mana tuh? Ya kalau duduk. Kalau duduk ada juga teorinya. Ada juga Kak. Jadi ketika duduk seperti Kakak ya, jadi coba ya emang nih. oke. Jadi malu badannya itu ditegakkan, ditegakkan badannya juga ditegakkan. Tegakkan. Nah, seperti itu. Bahunya dibuka, Bahunya dibuka. turunkan, Turunkan. dagunya naik dikit. Yes, seperti itu. Ini salah nih. bahunya Oh, udah arching nih kayak gini. Oke. Oke. Masukin kunci perutnya. Oh, perutnya dikunci. Iya. Waduh, ini. Capek duduk aja capek kalau duduk pilates. Oh, bener ya? Iya. Ini capek loh ini. Iya. Duduk aja. Untuk postural tubuhnya memang tidak boleh terlalu arching, masuk, bahunya rileks. Oke. Iya, boleh. Gimana caranya relax, Mbak ini? Gak ada. Itu aja aja sebenarnya lumayan. menolong ya. 10 menit aja perutnya sakit loh. Iya. Jadi kalau misalkan kita biasa bekerja di atas meja, dengan meja, dengan laptop kan posisinya gini. Gini iya gini. Iya gini kan kita kadang gini lah. Yes. Nggak boleh. Kadang begini. Nanti itu akan mempengaruhi struktur tulang belakang kita jadinya bongkok gini. Gitu. Jadi kalau kita harus juga Iya, mengatur. boleh sesekali begini kan pegel ya kalau begini Iya, terus ya. berasa. Tapi kita harus aware. Oke, balikin lagi set karena gitu. perutnya gendut, Nanti Bukan. nunduk lagi nggak apa-apa. Karena Tapi memang emang harus tahu posisi awalnya seperti Posisi apa. kanan dan kirinya harus tegak, perutnya juga masuk, dikunci, yaitu untuk postural duduknya. Awal-awalnya emang pegel ya, Mbak? Iya. Ini kalau udah lama kebiasaan. Salah ini posisi duduknya berarti tadi. Kadang-kadang, apalagi ketemu sofa kan kita kadang-kadang suka duduk Enak begini. banget begini ya. Apalagi pegang gadget begini. Iya betul. Nah itu bisa bikin bad posture juga. Ternyata semendasar itu ya Pilates ya. Tapi itu sampai ke next levelnya itu sampai ke bagian apa itu memperbaikinya semuanya. Kaki apa gitu? Iya. Kaki bisa. Jadi ada latihan-latihan gerakan tertentu di Pilates yang ini akan menguatkan otot-otot tertentu bagian tubuh kita supaya mempengaruhi sendi juga. Jadi ketika nanti kita naik turun tangga itu nggak sakit. Waduh. Iya, jadi perlu nih kalau tangga. ada caranya gimana naik turun tangga supaya nggak sakit. Karena biasanya kita kebanyakan menggunakan sendi lutut. Ketika naik turun tangga akhirnya lututnya sakit. Betul, Gitu. jadi harusnya pakai Kita pakai hip flexor. Hip. Oh, paha. Iya, Otot pangkal paha. paha. Pangkal paha. Pangkal paha. Iya. Di sini ya Iya, kampenya. ini jarang Iya. diaktifkan. Iya, jadi ngeceknya gini, ketika kita naik turun tangga masih bisa gantian nggak? Tek 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 gitu. Atau udah seperti kepiting nih, satu gitu. Iya. Jadi itu ada caranya supaya kita bisa fleksibel ketika naik turun tangga. Iya. Wah ini sudah Iya, melewati batas. Gak apa-apa. Ya nanti ya sekali lagi kita tunggu dulu karena ada yang lewat. Tetap stay tune di Mema, jangan kemana-mana. Inilah mertua menantu. Akur dong. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untuk
biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hati-Mu. Oh, terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untuk-Mu, terukir manis dalam relungku. Jiwa-Mu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hati-Mu. Biarkanlah ku rasakan hangat-hangatnya sentuhan kasih-Mu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hati-Mu. Kembali lagi di MMA, mertua menantu. Akur dong. Kita masih dengan duo pilates kita yang luar biasa ini ya. Tadi kita diajarin cara berdiri, cara duduk. Ternyata lagi masukin perut nih nggak gampang ya ternyata ya. Dan cara naik turun tangga walaupun belum Itu diperagakan perlu ya. sih kayaknya ya, turun tangga, naik tangga nih kayaknya perlu. Karena setiap hari nih rasanya kalau kita. Tapi saya mau tanya nih, ada nggak pengalaman dari ya Cia dan Vivi ya, yang dari orang sakit jadi sampai sembuh gitu ya, atau pengalaman yang misalnya nih di Back pain. terapi ya sampai benar-benar dampaknya itu kelihatan gitu. Kalau pengalaman saya di kelas ya, ini kita nggak ngomongin yang sudah ada masalah postur dulu ya, Oke, tapi oke. kita ngobrolin yang sehat aja dulu gitu. Ada beberapa member saya ketika datang ke kelas itu, ketika datang dia, "Kak, kepalaku sakit banget," gitu. "Kak, kepalaku sakit banget, aku pusing banget nih Kak," gitu. "Yuk kita coba terapi, yuk kita pilates yuk," gitu. Pusing? Ya sakit gitu, sakit yang kayak mungkin stres atau gimana, pusing gitu kan. Terus kita kasih beberapa gerakan, nanti pas udah selesai gitu, seger banget Kak, pusingku hilang. Tadi tuh aku udah mau minum obat nih tadinya nih, udah mau minum painkiller nih karena udah sakit banget, tapi udah selesai kita terapi, ikut satu sesi aja langsung seger gitu, nggak jadi minum obat gitu. Ada Karena yang tuh mungkin seperti tarik itu. atau apa gitu ya. Jadi bisa juga karena sirkulasi darahnya kan kurang Peredaran lancar darahnya. kan. Biasanya untuk member saya yang di malam hari kan, siang dia mereka udah kerja nih. Pasti. Siang mereka udah kerja. Udah kerja udah keras. capek. Mungkin kalau untuk orang biasanya udah capek pulang tidur gitu ya. Nah, tapi ketika beliau-beliau ini datang untuk latihan, menyempatkan diri pulang kantor, pilates dulu deh sebentar 1 jam gitu. Pulang ternyata badannya lebih seger, yang tadinya mau minum obat nggak jadi minum obat gitu kan. Tidur juga lebih nyenyak. Itu untuk yang sehat aja. Mungkin Kak Stefi ada pengalaman yang saran ini Kak nggak? Yang Vivi. mengenai postural Ada. belum? Gimana? Jadi awalnya itu Pengalamannya. member saya ini datang tuh ibu sama anak. Kalau ibunya ada masalah dengan skoliosis yang rounding. Jadi Melengkung gitu ya. melengkung, udah melengkung Bongkok. ke depan. Bongkok. Terus Ini tapi kalau yang dibilang waktu itu saya lebih pegangnya ke anaknya. Jadi anaknya itu masih muda, masih sekitar umur 20-an. Nah, pada saat datang itu dia itu memang suka olahraga. Biasanya Kak, saya tuh biasanya zumba, biasanya aerobik, fitness. Pada saat latihan itu aduh sakit semua kan.
jadi ketarik-tarik, dia bilang ketarik, tapi setelah selesai saya kasih tahu gerakannya, Kak tadi kakak gerakannya salah, harusnya seperti ini, pegangnya seperti ini. Oh gitu, setelah dicoba dengan benar, akhirnya setelah selesai, Kak aku tuh tadi tuh pas pada saat baru mau bergerak, mau latihan, itu badanku kaku semua, sakit semua, tapi pada saat udah selesai kok kayaknya enak ya. Jadi kayak fleksibel, dan aku yang tadinya pada saat roll down nggak nyampe, selesai latihan roll down sampai tanah loh, sampai lantai loh, dia bilang seperti itu gitu. Oh berarti bagus. Kalau misalkan memang kakak mau dirutinkan seminggu bisa 3 kali, itu lebih bagus lagi, saya bilang gitu. Jadi testimoninya itu yang anak muda itu. Nah sedangkan yang ibunya kan karena ada masalah skoliosis tadi, itu berapa kali pertemuannya, 3 kali atau 5 kali pertemuan itu beliau sudah merasakan kok jadi enak ya, yang tadinya saya untuk gerakan tertentu saya nggak nyampe, gerakan berikutnya sekarang udah enak nih untuk Udah nggak latihannya. sakit, Iya, gitu ya. gitu. Jadi kalau untuk senior gitu ya, yang elderly itu emang lebih berfokus supaya menghindari rasa sakit yang tidak nyaman itu. Misalkan di sendi ada keluhan sendi atau di ototnya yang sakit. Nah, ketika beliau ini rajin latihan, nanti sakit-sakit itu akan berangsur hilang dan akhirnya nggak perlu lagi minum obat. Ya. Untuk usia ya saya kan hampir 60 sudah ya. Jadi memang juga berat badan kan gitu ya. Itu bisa juga buat ngurangin berat badan. Bisa. Jadi kalau Pilates ini kan emang olahraga untuk segala usia. Dari anak-anak sampai orang tua, dari laki-laki maupun perempuan ini bisa diterapkan. Terus kalau untuk mengurangi berat badan tentunya harus dengan diimbangi porsi makan yang cukup gitu. Iya, luar biasa. Nah, apa yang paling ya hari-hari ini kan banyak bilang kalau Pilates itu juga alatnya yang mahal ya kan. Nah, ini alat-alat apa yang paling mendasar nih? Dan pengen tahu sih, saya benernya belum tahu sama sekali ya, buta nih soal Pilates. Alatnya apa sih, kok bisa mahal gitu, terus alat mendasarnya apa sih gitu. Oke, kalau untuk Pilates ini kan untuk saat ini dibagi dari beberapa jenis ya. Ada basicnya itu mat Pilates, jadi hanya menggunakan matras seperti yoga. Oh, bisa ya? Iya, Bisa. itu mat Jadi Pilates. kalau di rumah tuh ya Bisa untuk latihan bisa sendiri. ya. Jadi Bisa dia untuk suruh latihan duduk mandiri. gini juga berasa kok. Itu mat Pilates. Nah, kalau mat Pilates alat bantunya mungkin ada balok, ada resisten band, iya, kemudian meja kering. Tarik-tarik ki. iya, kemudian ada mini barbell yang 1 kilo. Nah, itu Oh, juga. justru yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil aja, Kecil Kak. aja. Iya. Beli bola yang kecil pun juga bisa. Buat anti. Bola Ball, iya. buat latihan. Terus kalau itu yang mat. Nah, kalau untuk berikutnya perkembangannya adalah reformer. Ada alat semacam bed gitu ya. Itu Kasur. yang mengembangkan juga Joseph Pilates. Dulu tuh idenya itu dari tempat tidur rumah sakit. Iya. Oh. Jadi Joseph Pilates ini kan ketika dia mengembangkan metodologi Pilates ini akhirnya direkrut oleh pemerintah untuk melakukan rehabilitasi untuk tentara-tentara yang cedera. Nah, jadi rehabilitasinya itu jadi si Joseph ini merancang gimana caranya tentara-tentara yang berbaring di rumah sakit ini bisa melakukan olahraga. Nah, salah satunya idenya dari alat reformer itu. Oh, pantesan olahraganya sambari bobo ya. Iya. Iya. Iya, jadi ada beberapa jenis gerakan yang mungkin tidak mampu dilakukan dalam kondisi berdiri, tapi tetap bisa dilatih dengan tiduran. Makanya ini reformer. Kemudian Kemudian mainan gitu sih ya, sebenarnya lucu ya kayak iya, tarik-tarik. mainan. Jadi emang olahraganya tuh fun, Kak. Olahraganya fun, nggak bikin stres. Iya. Kalau orang awam bilang kayak fitness tapi sambil tiduran. Kayak fitness sambil tiduran. Jadi emang olahraga yang nyaman untuk segala usia. Kemudian ada juga alat namanya chair. Ini juga fokus gerakannya beda lagi. Yang bulat tuh bukan ya? Bukan. Yang duduk Itu spine corrector, Kak, kalau yang bulat itu. Kalau chair itu seperti kursi, seperti bangku gitu, seperti bangku. Ada juga yang Cadillac. Cadillac itu yang kayak bed gitu, ada tiangnya 4 gitu ya. Yang kalau Jadi- latihan itu kayak gelantungan. kayak di gelantungan atas. estetik, cakep banget, Kak, kalau dicobain. Iya. Oh, yang kotak kayak kotak gini, Iya, kayak jemuran iya, gitu iya, ya. kayak jemuran.
Jadi nanti olahraganya bisa digulung-gulung di situ kita. Emang benar-benar harus fleksibel dan kuat core-nya. Iya, baru harus bisa naik. core. Iya. Kalau nggak asal naik aja kan, kalau misalkan naik kalau cuma bertumpu di tangan sama kaki aja itu kan bahaya, bisa Nanti cedera. cedera. Jadi tetap memang harus kekuatan core-nya itu harus bisa dari awal. Dan alat-alat tersebut memang mahal gitu, memang mahal. Jadi dari berbagai tipe ya, kalau ada yang mahalnya itu yang dari Merrithew, ya Itu kemarin yang kita ini juga sekitar 100 juta satu satu alat. bednya. Iya. Satu, malah biasanya kalau ini bisa berderet-deret Iya ya. betul, makanya memang kalau untuk misi kami untuk membuat Pilates ini seterjangkau mungkin ya memang agak ini sih. Iya. Jadi kalau satu datang gitu misalnya ya, jadi satu kali datang itu berberapa? Untuk kelas Kan itu tadi yang 90 itu ya, 99 Tergantung ya. studionya ya. Itu sendiri atau private atau banyak? Oke, jadi untuk studio itu biasanya beda-beda ya. Ada yang dia punya kelas private, ada yang punya kelas grup gitu. Kalau private tentunya ada one on one. Jadi satu member, satu coach. Ini sangat recommended untuk mereka yang punya kebutuhan khusus. Jadi Nah, terapinya itu yang khusus. tadi yang 99 itu yang apa? Grup. Oh, itu yang Iya, grup. Berapa kalau orang Ada itu? teman-temannya. Nah, kalau grup tiap studio, kalau di studio kami ini grupnya 6. Jadi kapasitasnya 6 orang. Jadi satu coach menghandle 6 klien. Itu cukup ideal. Karena kalau terlalu banyak, Susah juga. betul, Fokusnya. nanti Iya, adjustnya juga untuk susah. adjustnya itu Iya. bingung karena terlalu banyak kan. Iya, betul. Tapi kalau sendiri satu orang berapa? Kalau one on one untuk di tempat kami saat ini di 350 per kedatangan. Wow. Ini benar-benar apa itu olahraganya high class ya sebenarnya ya. Betul. Iya, tapi itu udah cukup Biasa, affordable luar karena biasa. untuk saat ini di tempat lain bisa di atas 800. Iya betul sih. Iya, bisa di atas 800 sampai 1 800. juta. Tapi di satu sisi, jadi ini juga adalah sebuah kesempatan lapangan pekerjaan baru ya. Betul. Iya. Buat banyak orang ya. Iya. Jadi trennya sebenarnya seperti pengulangan ya trennya itu. Gini, kalau di zamannya dulu, zaman foundernya Joseph Pilates ini, pertama kan itu lahir Pilates ini hype-nya setelah flu Spanyol ya, wabah flu Spanyol waktu Iya. itu kan. Nah, kalau di kita saat ini Setelah kan pandemi. setelah pandemi, betul. Jadi setelah pandemi orang aware lagi dengan kesehatan. Yang tadinya nggak terlalu peduli dengan kesehatan, sekarang balik lagi jadi lifestyle-nya. Makanya untuk industri kesehatan itu sekarang Lagi hype iya lagi. lagi hype lagi. Salah satu yang digemarinya Pilates. Iya. Karena mungkin juga tidak memaksa, tetapi benar-benar berdampak buat kesehatan ya. Karena Semua memang umur juga bisa gitu. betul kebutuhan untuk masyarakat modern saat ini emang punya bad posture karena bad habit Betul. dari gadget dan lain sebagainya. Cara memperbaikinya emang dari Pilates. Akhirnya ada istilah semua orang akan Pilates pada waktunya. Oh, Betul, daripada minum obat dan lain sebagainya kan merusak ginjal segala macam, Pilates lebih recommended. Dan lebih mungkin kalau dijumlah nanti daripada biaya rumah sakit lebih betul, murah ya. betul. Lebih murah, lebih sehat, Iya. lebih berkualitas ya. Nah, Luar yang biasa. jadi fokus lagi itu gini. Kalau untuk di negara modern seperti di Jepang, itu Pilates itu sudah masuk ke kurikulum sekolah. Oh, lucu. Iya. Betul, Jadi Jadi olahraga. Paling coba buat yang mat Iya, gitu kali untuk ya. Dan lagi kan Nggak- perlu juga buat duduk, karena anak-anak Iya. kan Oh, bayangin ya. 5-6 jam. betul. Iya. Itu masuk di kurikulum sekolah itu penting. Jadi emang salah satu misi kami adalah gitu, gimana caranya supaya di Indonesia ini bisa juga Pilates masuk di kurikulum sekolah seperti di negara-negara maju, contohnya di Jepang gitu. Biasa, Iya. luar biasa. Ini perkembangan Pilates menurut coach yang Pilates ya bagaimana nih? Memang sedang sangat marak sampai ke kota-kota kecil atau memang masih cuma di kota besar? Oh enggak, untuk saat ini Pilates itu growth-nya luar biasa, apalagi di setahun belakangan ya. Iya. Iya, karena seperti di negara-negara maju pendahulu kayak di Korea, Jepang, Jadi pertama justru boomingnya di Korea, dan Jepang. Korea dan Jepang. Gini, kalau kakak perhatikan untuk kita nonton drakor atau film-film Hollywood sekarang banyak adegan di atas reformer.
Iya. Itu bukan yoga. Bukan. Udah banyak adegan-adegan sign-nya tuh udah di atas reformer. Jadi mereka Olahraga. sambil olahraga sambil ini. Jadi udah jadi lifestyle. Jadi untuk di negara-negara maju seperti di Jepang sekarang itu trennya satu klaster satu studio. Yes. Jadi nanti kedepannya mungkin di Indonesia juga akan seperti itu. Jadi satu komplek punya satu studio. Di Gitu. tempat perumahan kita juga udah banyak sih. Iya betul. Emang perkembangannya seperti itu. Jadi di kota besar, di kota kecil untuk saat ini memang baru tersenter di kota-kota besar. Misalkan Jakarta, kemudian Bandung, Surabaya, Palembang itu Medan udah mulai ada. Iya. Jadi selain untuk olahraga, Pilates ini juga peluang bisnis yang sangat bagus. Iya. Dan kalau datang nih misalnya ke studio pakai bajunya apa nih? Seperti ini? Iya Iya, betul. outfitnya. Yang enak aja sih Iya. sebenarnya ya. Yang fleksibel dipakai. Pakai outfit yang nyaman untuk bergerak dan mendukung kita untuk bergerak. Jadi yang stretch-nya tinggi gitu. Tapi nggak ada batasan misalnya baju senam atau apa gitu nggak usah. Enggak. Kaosan aku pernah coba trial kan kakak iparku ngajar pilates. Kita semua diajak ke sana. Jadi boleh pakai kaosan boleh. Boleh. Celananya yang asal bisa jempalin. Iya. Yang penting nyaman dipakai dan fleksibel aja pada Iya. saat bergerak. Gampang sih gerakannya. Iya sama Cuma ini. berasa. Starter pack-nya kita harus punya sarung tangan dan kaos kaki anti selip. Iya, supaya nggak licin ketika bergerak. Saya waktu itu sih belum pakai sarung tangan. Karena kan yang dipegang itu kan besi ya. Jadi kalau misalkan pada saat bergerak itu kalau misalkan kita nggak pakai sarung tangan anti slip, takutnya licin ataupun lecet di tangan. Iya, sama kan ada pengait-pengaitnya itu yang dari besi. Jadi kalau nggak pakai sarung tangan nanti takut kejepit cedera gitu. Ya, kita di ujung daripada pembicaraan ini yang luar biasa. Ada waktu kurang lebih 1 menit per orang untuk mungkin bicara sama permisa, sama ibu-ibu, sama anak-anak muda supaya semuanya bisa tertarik nih ya. Wah, kenapa sih saya harus ikut Pilates? Silakan. Oke, jadi sebagai seorang coach, saya menyarankan untuk siapapun baik yang tua, muda, yang sehat maupun yang sakit untuk tetap berolahraga. Olahraganya boleh apapun, tapi kalau saya boleh sarankan silakan coba Pilates. Silakan coba Pilates karena ini adalah satu metodologi olahraga yang sangat membantu untuk rehabilitasi dan juga untuk kebugaran. Karena sebagai manusia yang memang diciptakan untuk bergerak, kita butuh keleluasan untuk mobilisasi. Gimana supaya sampai tua nanti kita tetap nyaman bergerak tanpa rasa sakit dan tetap aktif. Nah, itu maintenance-nya adalah di Pilates. Wow, Iya. maintenance. Nah, silakan. Vivi. Sama lah untuk itu yang mau disampaikan Mungkin sih. ada yang tambahan yang lain? Tambahannya itu selain berolahraga kita juga harus tetap menjaga pola makan. Betul. Karena kalau misalkan kita olahraga tapi pola makan kita nggak kita jaga itu suatu saat pasti beberapa tahun ke depan kita akan merasakan yang namanya ya kolesterol ataupun ya penyakit-penyakit yang pada saat masa-masa usia 40-50 lah Baru tuh, muncul. baru muncul. Jadi saran saya sebagai seorang coach dan juga seorang ibu rumah tangga, jaga kesehatan, jaga pola makan dan juga jangan lupa olahraga. Ya, hidup ini memang harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang kita buat hari ini akan menentukan hari depan. Tapi hidup ini juga harus di-maintain, harus dipelihara. Karena seringkali kita berharap semua berjalan tanpa pemeliharaan, tanpa maintain, tanpa kita menjaganya. Dan di ujung kita merasakan kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Sekali lagi, tetap sehat, tetap bijaksana dalam memilih segala sesuatu. Sekali lagi, mari hidup sehat dimulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti. Inilah MMA, mertua merantu. Akur Akur dong. dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dah.
dimanapun itu, I'll find you. Saat kau lemah dan tak berdaya, lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat kau jatuh, lukai hati, dimanapun itu, I'll find you. Saat kau lemah dan tak berdaya, lihat diriku untukmu. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Saat duniamu mulai pudar dan kau merasa hilang, ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Ku akan selalu jadi sayap pelindungmu. Ku akan selalu jadi sayap